Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala khairil makhlukat Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kita kembali bertemu pada pengajian kitab Ahsanul Uslub Wassiyagah, kitab karangan Alenan Reguruta Ki Haji Abdurrahman Abu Dale yang membahas tentang balagah atau kaidah kebahasaan. Karena Dr. Al-Hajj Umar Mansur telah hadir di pengajian kali ini, oleh karenanya untuk lebih efisiensinya kami persilakan kepada dokter untuk memulai pengajian atau melanjutkan pengajian sebelumnya. Kepada dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ba'd. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Lanjutan pembahasan kitab Ahsanil Uslub Wassiyagah fi ilmi al-fasahati wal balaghah. Pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang al-fasahah. Kapan ucapan itu dikatakan fasih atau satu kata dikatakan fasih. Begitu juga kapan seorang yang berbicara itu dikatakan fasih. Yang mana intinya bahwa fasahah itu berkaitan dengan tata bahasa. Bagaimana penggunaan kata, penggunaan kalimat yang baik dan benar. Sedangkan balaghah ini bagaimana ucapan itu memberikan pengaruh, yu'athir nafs, memberikan pengaruh apabila ucapan itu pas di hati pendengar, menyentuh hati, memberikan pengaruh terhadap pendengarnya. Itu namanya balaghah. Dan ini balaghah menjadi sifat bagi ucapan dan orang yang berbicara. Jadi ucapan dikatakan ucapan balaghah, baligh, atau orang yang berbicara dikatakan seorang yang baligh. Yang pertama, al-faslul awal, al-matlabul awal, pembahasan yang pertama itu balaghatul kalam, balaghatu al-kalam. Satu ucapan, kalimat, ungkapan yang baligh atau yang balaghah. Kapan ucapan itu dikatakan ucapan yang balaghah? Kata Andre Gurutta balaghatul kalam, balaghahnya suatu kalam, suatu ucapan, suatu perkataan dikatakan balaghah, yaitu mutabaqatuhu li muqtadal hal. Apabila ucapan itu sesuai dengan keadaan. Ucapan sesuai dengan keadaan yang pas, yang cocok dengan kondisi. Ucapan disesuaikan dengan keadaan. Terkadang ada ucapan dia fasih, baik, benar, tapi tidak cocok dengan keadaan, tidak sesuai dengan kondisi. Nah, itu tidak dikatakan balaghah. Jadi balaghahnya suatu kalam, suatu ucapan, kalau ucapan itu serasi, sesuai, secocok dengan kondisi saat ucapan itu disampaikan. Allati yuridu fiha ma'al fasaha, yang disampaikan dengan kefasihan, dengan fasih. Jadi balaghah itu harus fasih dan harus sesuai dengan
kondisi dan keadaan saat ucapan itu disampaikan. Ma'a fasahatihi. Jadi balagatul kalam, balaganya satu ucapan, mutabaqathu li muqtadal hal. Ketika dia sesuai dengan keadaan, situasi, keadaan, kondisi yang disampaikan bersama dengan kefasihan. Bahasanya fasih dan sesuai dengan keadaan. Wa yanbaghi fi tahqiqi balagatil kalam ma'rifatu umurin, ma'rifatu thalathati umur. Dan mesti untuk mewujudkan balaganya satu ucapan harus kita mengetahui 3 perkara. Artinya ada 3 perkara yang harus diketahui agar terwujud balagah pada suatu ucapan. Kalau kita tidak mengetahui 3 perkara ini, maka bisa dipastikan ucapan itu tidak balagah. Tidak sesuai dengan kondisi atau keadaan saat berbicara. Yang pertama yang harus diketahui al-hal. Apa itu keadaan? Apa itu kondisi? Al-maqam. Al-hal atau al-maqam. Makanya ada ungkapan likulli maqamin maqal. Likulli maqamin maqal. Setiap kondisi, keadaan, situasi, momen ada ucapan yang cocok untuk kondisi tersebut. Jadi kalau seumpamanya dia berbicara di dalam keadaan orang bersedih, maka dia mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang membuat orang bersabar, membuat orang menerima, membuat orang turut prihatin. Artinya ucapan itu harus disesuaikan dengan keadaan. Jadi harus mengetahui apa itu keadaan. Apa itu keadaan? Al-hal atau al-maqam huwa al-amr da'i lil mutakallim ila iradati atau ila iradi ibaratihi ala suratin makhsusah. Al-maqam itu adalah satu perkara, sesuatu yang mendorong orang yang berbicara ketika memaparkan kata-katanya, memaparkan kalimat-kalimatnya dengan bentuk yang khusus, ala suratin maksusah. Artinya al-hal itu atau al-maqam itu adalah sesuatu yang mendorong orang yang berbicara. Artinya ketika dia berbicara ada sesuatu, yaitu keadaan yang mendorong dia untuk menyampaikan ucapannya dengan bentuk model yang khusus. Seperti al-madh. Al-madh itu adalah keadaan, hal, pujian. Ketika seseorang ingin memuji, berarti ada keadaan, yaitu pujian. Saya ingin memuji, yaitu keadaan. Artinya momen pujian. Nah, mungkin ada orang yang ada orang sukses atau ada orang yang kita ingin sampaikan ucapan selamat, atau ada orang yang ingin kita muliakan, biasanya kita memuji dia, memuji. Nah, ini keadaan memuji itu adalah al-hal. Sehingga kita mendatangkan kalimat-kalimat yang khusus untuk pujian, yang cocok ketika memuji. Namanya al-hal. Keadaan. Oh, sekarang ini saya mau memuji. Kata-kata apa yang harus saya ungkapkan? Bagaimana cara mengungkapkan pujian? Nah, itu namanya muqtadanya. Tapi al-halnya itu adalah keadaan, waktu, momen memuji. Apakah memuji orangnya, memuji pekerjaannya, memuji rumahnya, apa saja yang mau dipuji,
Itu adalah keadaan tertentu, yaitu keadaan memuji. Begitu juga zakaul mukhatab. Terkadang kita mau berbicara di hadapan orang-orang yang cerdas. Tadi kita mau bicara, ya di hadapan kita ini ustadz-ustadz semua, atau orang-orang cerdas semua, orang-orang pintar. Itu keadaan. Kita diminta untuk menyampaikan nasihat, tausiah, atau menyampaikan khutbah di hadapan pejabat. Wah, ini suatu keadaan, kondisi. Ya, ada situasi. Yaitu situasi ketika kita dihadapkan dengan orang-orang yang ingin kita temani berbicara, atau orang-orang yang kita sampaikan sesuatu, ternyata orang-orang itu orang-orang cerdas. Zakail mukhatab. Namanya keadaan. Ya. Jadi ketika ingin memuji, itu keadaan. Ingin mencela, keadaan. Ingin menghina, itu juga keadaan. Ketika suasana senang, keadaan. Suasana sedih, keadaan. Sehingga kita ketika berbicara dalam keadaan-keadaan tersebut, orang yang balaghah itu harus menyesuaikan keadaan. Ketika dihadapkan dengan orang awam, saya disuruh berbicara, sementara kita disuruh berceramah di hadapan anak TK. Wah, ini keadaan juga ini. Audiensnya, pendengarnya anak TK. Orang-orang yang ya masih lemah cara menangkapnya. Atau kita disuruh ceramah di hadapan orang-orang awam, orang-orang petani, orang-orang yang sibuk dengan pekerjaan. Nah, ini keadaan membutuhkan kecerdasan untuk bisa memilih judul, memilih materi, memilih kata-kata yang cocok dengan keadaan si pendengar. Itu yang pertama, al-hal. Jadi al-hal ini bisa situasinya, bisa waktunya, momennya, bisa juga orangnya. Orang yang akan kita temani berbicara, atau orang yang akan kita sampaikan ucapan. Namanya keadaan. Perkara yang mendorong seorang yang berbicara untuk mendatangkan kalimat-kalimat, ucapan-ucapan yang sesuai, yang khusus untuk keadaan tersebut. Kemudian kedua, al-muqtada, al-i'tibar, atau istilahnya al-i'tibar al-munasab. Al-muqtada artinya keadaan. Yang pertama adalah keadaan, yang kedua kecocokan, keserasian. Ya, sesuatu yang serasi dengan keadaan. Namanya muqtada. Wa huwa suratu al-makhsusa allati turidu 'alaiha al-ibarah. Jadi al-muqtada itu adalah bentuk khusus yang disampaikan atau yang diungkapkan dalam percakapan, dalam ibarat, dalam penyampaian itu. Artinya model ucapan. Jadi muqtada ini adalah model ucapan. Jadi ada keadaan. Setiap keadaan punya model bentuk ucapan yang sesuai. Namanya al-i'tibar al-munasab. Memilih bentuk pembicaraan atau bahasa, atau penggunaan kalimat-kalimat yang sesuai dengan keadaan. Kal-itnab, seperti al-itnab. Al-itnab itu artinya panjang lebar. Dia berbicara dengan panjang lebar. Yang biasanya ini ucapan yang panjang lebar, artinya bertele-tele, itu cocok untuk keadaan memuji. Ketika kita ingin memuji seseorang, kita puji dengan bertele-tele. Kamu itu begini, kamu begini, kamu begitu, begini. Sebutkan semua kalimat-kalimat yang membuat orang yang mendengarkan ucapan kita itu terpuji, tersanjung. Namanya itnab. Ketika kita memuji, kita mendatangkan kalimat yang panjang lebar. Sebutkan semua.
Sedangkan al-ijaz adalah kalimat yang singkat. Kalimat yang singkat, tidak bertele-tele. Nah, ini kalimat yang singkat ini biasanya cocok ketika kita dihadapkan pada keadaan di mana si pendengar itu orang-orang cerdas, orang-orang pintar. Nggak perlu kau bertele-tele. Kenapa? Karena pendengarmu orang cerdas, orang pintar. Tidak perlu kamu bertele-tele karena nanti bosan si pendengar. Kenapa? Karena yang kamu ucapkan itu sudah jelas bagi mereka. Sehingga ketika kita berbicara di hadapan orang yang cerdas, zakaul mukhatab, itu cocoknya kita pakai bahasa yang singkat. Tapi ketika kita memuji, maka cocoknya dengan itnab, yaitu dengan panjang lebar. Kalau mau memuji jangan singkat. Kenapa? Karena kalau kita memuji dengan singkat, biasanya tidak sampai pujian itu. Biasanya kalau kita mau memuji, dia sebutkan satu demi satu, kamu ini begini, kamu ini begini, 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 begini. Semakin banyak ungkapan, semakin banyak kata-kata yang indah, maka semakin cocok dengan pujian itu. Tapi kalau seumpamanya keadaannya mencela, begitu juga dengan mencela. Biasanya kalau mencela itu juga itnab, supaya orang itu tersinggung, supaya orang itu merasa dihina, dijelaskan dengan sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya, litnab. Ini namanya apa? Al-muqtada atau al-iktibar al-munasab. Jadi al-hal seperti pujian atau kondisi pendengar yang cerdas. Muqtadanya, ada muqtada terkadang kita perlu mengungkapkan dengan panjang lebar, cerita panjang. Ada keadaan kita perlu meringkas ucapan. Namanya al-muqtada. Sedangkan yang ketiga al-mutabaqah. Harus ada keserasian, kesecocokan antara al-hal dan al-muqtada. Jadi al-muqtada dengan al-hal harus cocok. Jadi kalau pujian dia cocoknya al-itnab. Jangan ambil al-ijaz kalau memuji. Itu tidak cocok, tidak balaga namanya. Ketika si pendengar itu cerdas, jangan pakai itnab. Itu tidak cocok. Dia cocoknya ijaz. Namanya al-muqtada. Wa huwa iradul kalam ala tilka surah al-maksusah. Yaitu menyampaikan ucapan sesuai dengan bentuk yang khusus. Yang serasi. Misalan, al-wa'ad. Jika kita memberikan nasihat, halun yaqtadi al-bastu. Mutabaqatul lil muqtada. Jadi ketika kita seumpamanya memberikan nasihat, ada orang yang kita mau nasihat. Biasanya nasihat itu cocoknya kita paparkan dengan jelas. Yang sesuai dengan keadaan. Jadi kalau orang yang mau dinasihati, membutuhkan nasihat yang detail, kita detailkan. Beda dengan khutbah. Kalau khutbah tidak boleh. Khutbah cocoknya singkat. Tapi kalau ceramah atau ada orang yang depresi seumpamanya, dia depresi atau dia bersedih, kita ingin menghibur. Biasanya cocoknya kalau panjang lebar. Walaisatil balaghatu idzan munhasira fi ijadi ma'anin jalila. Wala fi ikhtiyaril alfadil wadihal jadila. Jadi balaghah itu tidak hanya mendatangkan makna-makna yang indah. Tidak cukup hanya dengan memilih kata-kata, lafaz-lafaz yang jelas. Karena itu bagian dari fasahah. Jadi ketika orang itu dikatakan atau ucapan itu dikatakan balaghah, tidak cukup hanya dengan kalimatnya saja yang indah atau kata-katanya yang jelas. Bal akan tetapi hiya tatanawalu ma'a hadainil amraini amran salisan.
Akan tetapi meliputi juga selain dua perkara ini, kalimat-kalimatnya harus bagus maknanya dan jelas lafaz-lafaz yang dia pakai. Ada perkara yang ketiga, al-amr thalith, wa huwa ijadu asalibil munasab, yaitu mendatangkan uslub, gaya bahasa yang cocok, lita'lifi lita'lifi baina tilkal ma'ani wal alfaz, untuk memadukan antara makna dan lafaz. Jadi maknanya harus indah, lafaznya harus jelas, kemudian dirangkai dengan keserasian gaya bahasa, gaya penyampaiannya harus cocok, serasi. Mimma yaksibuha quwatan wa jamalan, sehingga menghasilkan ucapan yang kuat dan indah. Jadi bukan cuma kuat dari segi bahasanya, tata bahasanya, tapi indah karena serasi, secocok. Ketika dia memuji, dia mendatangkan pujian-pujian yang indah, kata-kata yang indah, dan dia paparkan pujiannya secara detail, secara panjang lebar. Karena itu yang cocok untuk pujian. Ketika dia berbicara di hadapan orang-orang cerdas, orang-orang pintar, dia memilih kata-kata yang indah, makna-makna yang mulia, dan dia berusaha untuk ringkas ucapannya, mendatangkan kalimat yang ijaz, yang mujaz. Kenapa harus singkat? Karena pendengarnya tidak suka bertele-tele, tidak suka itnab. Ini namanya keserasian, mutabakah. Jadi tiga, orang yang ucapan yang balaga itu harus memperhatikan tiga ini. Keadaan, kemudian gaya bahasa kemudian yang ketiga, keserasian antara keadaan dan gaya bahasanya, gaya penyampaiannya, cara penyampaiannya. Baru dikatakan ucapan itu balaga. Al-matlabu tsani, yang kedua, balagatul mutakallim. Balaganya orang yang berbicara. Kalau tadi ditinjau dari ucapannya. Ditinjau dari ucapannya. Sekarang orangnya. Kapan seseorang itu dikatakan balaga? Kapan si pembicara itu dikatakan seorang yang balaga? Balagatul mutakallim. Kata Rekruta, hiya malakatun. Balagatul mutakallim adalah kemampuan, keahlian, malaka. Malaka itu kemampuan. Yaktadiru biha ala tasarrufi fi funul kalam. Nah, yang mana dengan kemampuannya itu, keahliannya itu, malakanya itu, dengan kemampuannya itu dia mampu mendatangkan gaya bahasa. Tasarruf itu artinya dia bebas mendatangkan gaya bahasa apapun yang dia mau. Ketika disuruh memuji, wah dia hebat dalam memuji. Ketika dia menghina, wah kejam sekali kalau dia menghina. Dia tahu kondisi, dia tahu keadaan, kapan dia harus panjang lebar, kapan dia harus singkat. Itu namanya balaghah. Kemampuan atau keahlian yang mana seseorang mampu dengan keahlian tersebut mendatangkan berbagai keahlian dalam berbicara. Berbagai funun. Funun itu artinya berbagai trik, berbagai metode dalam berbicara. Ada orang biasanya cuma pandai memuji, tapi kalau menghina tidak pandai dia. Berarti dia tidak balaghah.
Ada orang pandai bicara panjang lebar, kalau disuruh meringkas, oh tidak, pusing, capek, enggak tahu. Suruh khutbah, pasti panjang. Enggak mampu dia mengontrol. Nah, dia tidak punya kontrol terhadap ucapannya. Sedangkan orang yang balaga itu dia mampu mengontrol. Dia tahu kapan harus panjang, kapan harus pendek, kapan harus bicara, kapan harus meninggi, bernada tinggi, kapan harus bernada rendah. Namanya balaga. Jadi dia punya kemampuan eh, ber berkreasi dalam gaya bahasa. Tasarruf ini berkreasi, bisa berinovasi dalam eh, gaya-gaya bahasa. Wa i'raduhu biqaulin ra'i, dan dia mampu menyampaikannya dengan penyampaian yang menarik. Ya, mampu menyampaikan, mampu memaparkan ucapannya dengan ucapan yang menakjubkan. Wa bayanin badi', dengan penjelasan yang memukau. Wa yuballighu minal mukhatabi ghayat ma yurid. Wa yuballighu minal mukhatabi ghayat ma yurid. Mampu menyampaikan kepada pendengar tujuan yang dia inginkan. Artinya ketika kita bicara ada sesuatu yang ingin kita sampaikan kepada si pendengar. Ini orang yang balaga mampu menyampaikan. Karena kita bicara, ada yang kita sampaikan, ternyata si pendengar tidak menangkap apa yang ingin kita sampaikan. Kenapa? Karena gaya bahasa kita tidak cocok. Gaya bahasa kita tidak pas. Kita tidak mampu menyampaikan tujuan dari apa yang kita sampaikan. Jadi balaga itu dia mampu mengatur dirinya, mampu memvariasikan bahasanya. Dia mampu menyampaikan dengan bahasa yang indah, bahasa yang memukau, dan tujuannya sampai. Karena terkadang ada orang hebat bicara, tapi tidak tahu apa mau. Tidak tahu dia ini bahasa apa ini. Kenapa? Karena tidak jelas tujuan dari pembicaranya apa. Jadi balaga ini bukan hanya keindahan saja, tapi bagaimana inti pembahasan itu sampai dan membuat orang kagum. Sesuai dengan keadaan. Watilka ghayatun la yasulu ilaiha. Tujuan itu, tujuan atau tingkatan ini, kemampuan berbicara dengan bahasa yang indah, memukau, dan sampai kepada pendengar tujuan yang ia sampaikan, ini katanya tidak bisa dicapai. Tujuan ini atau tingkatan ini, derajat ini tidak bisa dicapai illa man ahata bi asalibil arabi khubran wa arafa sunana takhatubihim fi mufakharatihim wa munafaratihim. Jadi katanya balagatul mutakallim ini kemampuan berbicara, kemampuan mengungkapkan dengan kata-kata yang indah, yang memukau, kemampuan menyampaikan inti pembicaraan kepada si pendengar, ini katanya tidak akan bisa dicapai kecuali orang yang menguasai uslub gaya bahasa orang Arab. Dengan baik, khubran. Artinya dengan keahlian. Artinya bukan asal tahu, tapi sudah menguasainya dengan baik. Jadi menguasai gaya bahasa Arab dengan baik. Wa arafa sunana takhatubihi, dan tahu bagaimana
kebiasaan orang Arab dalam berbicara. Fi mufakharatihim, ketika mereka membanggakan diri dalam terkadang orang Arab itu suka memamer-mamerkan, suka menyombongkan hartanya, menyombongkan nasabnya, menyombongkan keberhasilannya, mufakharatihim. Terkadang mereka buat syair-syair yang memuji dirinya, memuji sukunya. Harus tahu gaya bahasa mereka. Harus tahu, oh, kalau memuji seperti ini, kalau mencela seperti ini. Wa munafaratihim. Munafarat itu ketika membanggakan keturunannya. Orang Arab itu jahiliyah, di masa jahiliyah itu suka membanggakan keturunannya. Saya ini anaknya ini, saya ini keturunannya ini, saya dari suku ini. Nah, itu mereka punya gaya bahasa dalam menyampaikan hal tersebut. Nah, jadi orang yang pandai balaga, dikatakan seorang itu balaga kalau menguasai semua itu. Bukan hanya menguasai nahwu Arab saja, tidak, tapi menguasai syair-syair jahiliyah. Wa madihihim, bagaimana mereka memuji. Wa hijaihim, bagaimana mereka mencela. Wa syukrihim, bagaimana mereka bersyukur. Wa i'tidzarihim, bagaimana mereka meminta maaf. Ini semua gaya bahasa yang harus dikuasai. Cara memuji, cara menghina, cara berterima kasih, cara meminta maaf, cara bersedih, cara bergembira. Jangan sampai dia mau mengungkapkan kegembiraan, ternyata orang tangkap itu kesedihan. Jangan sampai orang yang si pembicara ingin memuji, ternyata yang si pendengar merasa terhina. Nah, itu tidak cocok, tidak balaga namanya. Nah, jadi harus tahu cara memuji bagaimana. Nah, bagaimana orang Arab cara mereka memuji. Nah, li yalbisa likulli halatin labusaha, agar dia mampu memakaikan setiap keadaan sesuai dengan pakaiannya. Artinya dia mampu memakai kalimat yang sesuai dengan keadaannya. Walikulli maqamin maqal. Setiap keadaan, setiap kondisi ada ucapan yang sesuai. Jadi memuji ada gaya memuji, ada kata-kata yang bisa dipakai untuk memuji. Begitu juga ketika mencela, menghina, itu harus pas. Seperti kan tadi, jangan sampai dia memuji, ternyata orang merasa dihina. Terkadang mau menghina, terkadang ternyata yang dihina merasa terpuji, tersanjung. Nah, berarti dia tidak balaga. Ini dua sifat balaga. Jadi balagatul kalam, ucapan itu dikatakan balaga kalau memperhatikan tiga hal. Memperhatikan keadaan, kemudian memperhatikan gaya bahasa, kemudian menyesuaikan antara gaya bahasa dengan keadaan. Kemudian balaganya, seseorang pembicara dikatakan balaga kalau dia mampu mendatangkan kalimat-kalimat yang indah. Dia menguasai gaya bahasa, retorika. Dia mampu menyampaikan kalimat-kalimat yang indah, kalimat-kalimat yang memukau, dan tujuan pembicaraannya sampai kepada si pendengar dengan menyesuaikan keadaan. Menyesuaikan keadaan, kondisi ketika dia berbicara. Itu dikatakan balagatul mutakallim. Kemudian di sini Andre Gurta memberikan
catatan, mulahazah. Ini penting, ini mulahazah ini. Nah, catatan singkat dari pembahasan sebelumnya, dari fasaha sampai balaghah. Ada poin-poin yang penting yang harus kita pahami. Yang pertama at-tanafur. Ini kan kita sudah bahas tentang tanafur. Ada tanafur kalimat, tanafur huruf. Tanafur itu artinya sulit diucapkan, sulit disebut. Ini kata ada guru, tak tanafur yu'rafu bidzauqis salim wal hissis sadiq. Tanafur itu bisa diketahui dengan perasaan yang baik. Artinya kita bisa merasa bahwa ini sulit ini diucapkan. Sulit, kalimat ini susah diucapkan. Atau kata ini berat untuk disebut. Nah, itu kembali kepada perasaan perasaan si pendengar, wal hissis sadiq. Indra yang jujur. Indra pendengarannya jujur. Wah, ini cocok ini, susah. Anak-anak orang indra pendengarannya kurang baik, itu yang susah dianggap mudah, yang mudah dianggap sulit. Kalimat tanafur artinya kalimat yang berat disebut. Itu kembali kepada perasaan, kembali kepada indra yang jujur. Oh, ini tanafur. Jadi untuk menghukumi tanafur itu kembali kepada perasaan. Tidak ada kaidah bakunya. Artinya tergantung orang merasa bahwa ini susah. Saya ingin mengatakan, ini tidak fasah. Kenapa tidak fasah? Karena ada tanafur. Sulit diucapkan atau sulit dipahami dan sebagainya. Kemudian kedua namanya mukhalafatul qiyas. Mukhalafatul qiyas pada fasaha, ini mukhalafatul qiyas di antara aib pada satu kalimat. Sehingga kalimat itu tidak dihukumi fasih karena mukhalafatul qiyas. Ini mukhalafatul qiyas tu'rafu bi ilmi sarf. Jadi kapan kita hukumi, bagaimana cara menghukumi bahwa kalimat ini menyelisih qiyas, itu kalau dia mendalami ilmu saraf. Kalau dia tidak tahu ilmu saraf, tidak tahu ini qiyas atau menyelisih qiyas. Nah, ini pembahasannya ilmu saraf. Jadi kalau mau tahu suatu kalimat sesuai dengan qiyas atau menyelisihi qiyas, berarti harus mempelajari ilmu saraf. Situ ditahu, oh ini kalimat sesuai dengan qiyas. Nah, ini kalimat menyelisihi qiyas. Kemudian ketiga, dha'fu ta'lif wa ta'qid al-lafzi. Dha'fu ta'lif artinya lemah penyusunannya, penyusunan katanya lemah atau lafaznya terlalu sulit dipahami. Ini yu'rafani bi ilmin nahwu. Ini diketahui dengan ilmu nahwu. Jadi harus mendalam ilmu nahwunya kalau mau tahu, oh ini kalimat lemah dari penyusunan. Artinya penyusunan ilmu nahwu. Al-gharaba. Ini al-gharaba juga termasuk cacat pada kalimat atau kata. Aneh. Kalimat itu aneh. Ini tu'rafu bi kathrat ittila' 'ala al-kalam al-arab wal ihadati bil lugha. Diketahui dengan banyaknya melihat kalimat-kalimat atau ucapan-ucapan orang Arab dan menguasai bahasa. Bagaimana kau tahu ini aneh atau tidak aneh? Orang yang tidak tahu bahasa semuanya aneh, dianggap semuanya aneh. Tidak. Kenapa dianggap aneh? Karena ilmunya tentang bahasa memang rendah. Jadi semuanya dianggap kalimat, semua kata dianggap aneh. Tapi kalau orang menguasai ilmu bahasa Arab, tahu ucapan-ucapan orang Arab, banyak membaca,
bahasa Arab, banyak mendengarkan ucapan orang Arab, oh dia tahu, oh ini bukan aneh, ini sering dipakai, ini kalimat ini sering dipakai. Nah, ketika dia dapatkan kalimat yang jarang dipakai orang Arab, baru dia mengatakan, oh ini garabah. Jadi garabatul kalam atau garabatul kalimat, garabah keanehan satu kata, keanehan satu kalimat, itu bisa diketahui kalau kita punya wawasan yang luas dalam bahasa Arab. Tapi kalau kita tidak punya wawasan luas dalam bahasa Arab, kita tidak bisa menghukumi kalimat itu aneh atau tidak. Kemudian kelima, ta'qidil ma'nawi. Sulit dipahami maknanya. Ini yu'rafu bi'ilmil bayan. Ini kalau kita punya ilmu bayan, nanti ada penjelasannya. Ilmu bayan. Ya. Bagaimana cara mendatangkan kalimat yang maknanya jelas. Ini ilmu bayan. Nanti ilmu yang ketiga atau yang kedua. Nah, ini kan baru mukaddimah. Kita belum masuk ilmu bayan. Kita baru membahas tentang definisi fasahah dan definisi balaghah. Kapan dikatakan fasih, kapan dikatakan balaghah. Nah, caranya itu nanti di ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi. Tiga ilmu ini. Jadi kalau untuk masalah makna itu kembalinya ke ilmu bayan. Kemudian yang keenam, al-ahwal wa muqtadayatiha. Bagaimana mengetahui keadaan. Al-hal wal muqtada. Ini di ilmu balaghah. Tu'rafu bi ilmil ma'ani. Nah, ilmu ma'ani ini kita akan mempelajari kondisi-kondisi saat berbicara dan gaya bahasa yang sesuai dengan keadaan saat berbicara. Nanti akan dipelajari di ilmu ma'ani. Ini ilmu yang kedua. Ini ilmu yang kedua, ilmu ma'ani yang pertama, ilmu bayan yang kedua, ilmu badi yang ketiga. Yang ketujuh, khulul kalam min awjah at-tahsin. Min awjuhi at-tahsin. Kosongnya kalimat itu tidak memiliki gaya bahasa yang indah. Bagaimana mengetahui bahwasanya kalimat itu kosong dari bentuk-bentuk keindahan bahasa? Nah, ini diketahui di ilmu badi. Karena ilmu badi memang khusus kita menjelaskan keindahan berbahasa. Nah, ini ini 6 poin ini kesimpulan dari pembahasan sebelumnya dan ringkasan untuk pembahasan setelahnya. Ya, jadi kita sudah belajar fasahah, kita belajar balaghah. Nah, ini dua hal ini itu tidak bisa dimiliki kecuali orang yang memiliki ilmu nahwu, menguasai ilmu nahwu, dia harus menguasai ilmu saraf dan punya wawasan yang luas dalam bahasa orang Arab. Artinya dia banyak membuka kamus, dia banyak membaca syair-syair, dia banyak membaca kitab sejarah. Harus sejarah itu diantara ilmu bahasa itu sejarah. Karena apalagi sejarah-sejarah jahiliyah, itu biasanya mereka memakai kalimat-kalimat yang sastra. Makanya di antara praktek ilmu bahasa itu mempelajari sastra, mempelajari sejarah tentunya sejarah sebelum Islam, karena ahli sejarah sebelum Islam itu mereka mempergunakan gaya bahasa yang indah dalam menyampaikan atau dalam menceritakan suatu kejadian. Misalnya ahli sejarah itu mendatangkan gaya bahasa yang indah. Nah, makanya tiga ini harus dimiliki kalau mau fasih atau mau menguasai balaghah.
harus kuasai ilmu nahwu, harus kuasai ilmu saraf, harus kuasai, bukan pernah belajar, tidak, harus menguasai. Ini masalahnya, karena ilmu fasaha dengan ilmu balaga level tertinggi dalam bahasa. Bahkan setelah ilmu arud, ilmu arud itu membuat syair, dia harus fasaha dan balaga. Bait syair yang dia tulis harus fasih dan harus balaga. Jadi ini 3. Kuasai ilmu nahwu, kuasai ilmu saraf, dan punya wawasan yang luas dalam ilmu bahasa. Atau wawasannya luas tentang orang-orang Arab, bahasanya orang Arab. Kata guru di sini, faidan, oleh sebab itu, wajib ala talibil balaghah, wajib, garis bawah itu, wajib bagi orang yang belajar balaghah, ma'rifatul lugha, mengetahui bahasa Arab, wasarf, ilmu saraf, wan nahwu, ilmu nahwu, ma'ani, bayan, badi'. Nah, ini semua harus dimiliki. Ilmu bahasa secara umum, saraf, nahwu, ma'ani, bayan, badi'. Kalau mau balaghah, ma'akaunihi salimudz dzauq. Kemudian harus punya feeling nih, saling adzauq itu feelingnya kuat, feelingnya baik, harus punya kecerdasan yang baik, sehingga mampu memilih kata-kata, mampu mengetahui, oh ini kalimatnya sulit, ini kalimatnya ringan. Katsirul ittila' ala kalamil Arab, banyak menelaah kalimat-kalimat atau ucapan-ucapan orang Arab. Mal ihatati bil mufradat, kemudian harus menguasai mufradat, kata-kata, kalimat-kalimat, kosakata. Al-ma'lufa, yang sering dipakai. Liya'rifa anna ma siwahu, agar dia bisa mengetahui bahwa selain kata-kata yang sering dipakai ini, mimma yahtaju ila bahthin wa kiddin fahuwa gharib. Kalimat-kalimat, kata-kata yang membutuhkan pembahasan, membutuhkan pencarian yang rumit, yang sulit, yang berat, berarti kalimat itu dikatakan gharib. Jadi orang yang belajar ilmu balaghah harus luas wawasannya. Oh, dia tahu, oh ini kata sering dipakai, oh ini kalimat sering dipakai. Ketika ada kalimat yang jarang dia dengar, yang harus buka kamus, harus ini, oh berarti ini kalimat gharib. Kalau kalimat itu sulit dipahami, jarang didengar, jarang dipakai. Nah, ini tentang balaghah dan fasaha. Nah, selanjutnya Andre Guru tak kasih tamrin, ya coba jawab sendiri, coba cari jawabannya, sudah ada sebelumnya semuanya. Seperti latihan ini, ma hiyal fasaha, apa itu fasaha, wa man ladzi yusafu bihi, apa-apa saja yang disifati dengan fasaha, ma hiyal uyub allati tukhillu bi fasahatil kalam wal kalam, aib-aib apa, cacat-cacat apa saja yang menghilangkan kefasihan kalimat dan ucapan. Uzkur ta'rif kulla aibi ma tamthil, sebutkan definisi setiap cacat dan contohnya. Ini sudah semua ini. Ada jawabannya semua di atas. Mal farqu baina at-ta'kid al-lafzi wal ma'nawi? Ta'kid, kesulitan lafaz atau kesulitan makna. Atau lafaznya yang berat atau maknanya yang berat dipahami. Kemudian mata yakunul mutakallim fasih, kapan seorang yang berbicara itu dikatakan fasih? Apa itu balaghah? Apa-apa saja yang disifati dengan balaghah? Mal farqu bainal fasahati wal balaghah? Apa perbedaan fasahah dengan balaghah? Mata yakunul mutakallim balighan? Kapan seorang yang berbicara itu katakan baligh? Arifil hal, apa itu al-hal, apa itu al-muqtada, apa itu mutabaqah. Ini sudah tadi.
Ma hiya al-asya' allati yajibu ala talibil balaghati an ya'rifa. Ini yang terakhir ini. Apa perkara-perkara apa saja yang wajib bagi penuntut ilmu balaghah untuk diketahui. Tadi itu nahwu, saraf, ma'ani, bayan, badi. Kemudian selanjutnya insya Allah nanti kita lanjut masuk pembahasan yang pertama atau cabang ilmu pertama dalam ilmu balaghah yaitu ilmu al-ma'ani. Ilmu al-ma'ani. Eh, Bagaimana ilmu al-ma'ani ini, yang dimaksud dengan ilmu al-ma'ani itu nanti kita lihat pertemuan berikutnya. Tapi secara singkat ilmu ma'ani itu cara menyusun kata, bagaimana perintah, bagaimana larangan, bagaimana kabar, bagaimana insya, bentuk model-model kalimat dalam bahasa Arab. Insya Allah nanti kita lanjut pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lam. Tafadhal. Baik, alhamdulillah. Itulah tadi pengajian kitab Ahsanul Uslub Wassiyagah, yang mana sebenarnya ini kita masih berada di definisi-definisi, ya, bagaimana definisi fasoha, definisi balagah, apa-apa saja ilmu yang ada di dalamnya. Oleh karenanya mungkin ada di antara para santri yang penasaran atau ada yang ingin ditanyakan. Bagi santri yang ingin bertanya, kami persilakan maju ke depan dan silakan aktifkan mic-nya. Tafadhol. Ya. Tafadhol kepada Baruga Andi Gelak atau santri Ulia yang mengangkat tangan. Salam. Afwan Syekh. Assalamualaikum. Nah, tafadhal. Mau bertanya tapi di luar dari pelajar. Bagaimana hukumnya mengikuti turnamen yang berhadiah atau perlombaan berhadiah yang pendaftarannya dipungut biaya? Ya, syukran Syekh. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Kalau biaya pendaftaran bukan sebagai hadiah, artinya biaya pendaftaran bukan nanti itu yang dijadikan hadiah. Nggak boleh. Biasanya biaya pendaftaran itu untuk administrasi, untuk atribut-atributnya. Tapi hadiahnya ada sponsornya. Ada sponsor yang akan menyiapkan hadiah khusus, bukan dari biaya pendaftaran. Maka itu boleh. Tapi kalau hadiahnya diambil dari biaya pendaftaran, dikumpul biaya pendaftaran, kemudian itu jadikan hadiah, itu tidak boleh. Itu namanya qimar. Itu yang tidak diboleh. Nah, Ya, itu tadi jawaban oleh Syekh. Mungkin masih ada yang ingin bertanya? hmm. Afwan Ustaz. Nah, nah. Eh, Bagaimana hindar dari trading yang marak sekarang ini, Syekh? Apa dibilang? Eh, Afwan Syekh, izin bertanya, bagaimanakah hukum dari yang namanya trading atau investasi saham yang saat ini sekarang dilakukan oleh banyak anak muda, Syekh? Kalau masalah saham itu dilihat sahamnya, apa sahamnya, artinya dilihat perusahaannya, dilihat akadnya, jadi harus jelas. Karena jenis-jenis saham itu banyak. Jadi saya tidak tahu saham apa yang dimaksud, jadi harus didetailkan bagaimana modelnya, bentuknya, bagaimana yang akadnya, bagaimana bagi untungnya, itu semua harus jelas. Nah, jadi mungkin apa nantilah siapa tahu ada penjelasannya.
Saya bukan anak muda lagi, jadi tidak ikut segituan. Nah, 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 baik, itu tadi dua pertanyaan dari Ulia. Yang pertama saya rasa sudah cukup jelas. nah, Yang kedua masalah trading, ya perlu dulu diperjelas apa yang dimaksud trading, bagaimana itu nah, saham, cara mainnya bagaimana. Nah, itu harus jelas dulu semuanya baru kita kaji. ya, perjelas. Baik. Kemudian kami kembali memohon kepada Dokter untuk eh, memimpin doa. Tafadhal sih. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم رب زدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشى من نفس لا تشبع من دعاء لا يستجاب له اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربينا صغارا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ya Rabbil Alamin. Ya, saya mewakili segenap pembina seluruh santri Dede Abrat mengucapkan banyak terima kasih kepada Dokter. Kemudian mari kita menutup pengajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wa da'wat wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.